Oke, teman-teman lihat di tabel 1 itu ya, di 2.6, itu alasan pemilihan perguruan tinggi dia bilang ya. N 140, kira-kira N itu apa? Ah, nah, N ini jumlah sampel yang di ini ya, jumlah jumlah yang ya jumlah yang diteliti 140. Kemudian em, orangnya gitu ya 140 orang yang ditanya gitu kan. Kemudian yang menjawab gitu kan, oh perguruan tinggi itu favorit ada 20 orang provinsinya. Kemudian kualitas pengajaran mereka tuh ada 30 orang yang jawab. Nah, jaraknya juga ada yang bilang jaraknya dari rumah gitu kan seberapa jauh 10 orang. Ada juga yang bilang biaya perkuliahan 45 orang, fasilitas belajar mengajar 35 orang. Di total jumlahnya 140 semua. Berarti sesuai 140. Nah, dipresentasikan dari semua itu supaya 100% berapa kira-kira presentasinya? Oh, jadi yang 20 orang tadi presentasinya 14,29 seperti itu. Nah, kita interpretasinya seperti ini nanti. Um, berdasarkan ini kan dibikin kalimat gitu ya, tapi dari data. Berdasarkan dari hasil penelitian gitu kan, um, kualitas pengajaran merupakan gimana ya bahasanya supaya mudah, atau biaya kuliah aja ya. Biaya kuliah adalah presentasi tertinggi alasan kenapa memilih perguruan tinggi misalnya seperti itu. Dilihat ada 32,14% dari penelitian yang dilakukan kebanyakan beralasan adalah biaya perkuliahan seperti itu. Tapi bahasanya nanti harus lebih ilmiah lagi ya. Makanya saya bilang untuk interpretasi ini agak memakan waktu. Karena selain harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, makanya teman-teman di semester 1 pasti belajar bahasa Indonesia lagi ya. Aduh, saya paling nggak suka. Merangkai kata-kata. Aku paling suka merangkai kata-kata. Kalau itu mah gampang. Kata-kata Nah, itu yang maksudnya interpretasi. Jadi dari data tadi kita bisa menggambarkan. Misalnya kenapa oh cuma iya, jarak dari rumah itu cuma 10 orang, harus digambarkan juga, harus dibikin gitu kan. Berarti dari hasil penelitian itu jarak dari rumah ini tidak terlalu signifikan gitu kan. Jadi orang alasan memilih perguruan tinggi itu bukan karena jarak dari rumah sebenarnya gitu kan, tapi karena biaya perkuliahan misalnya kayak gitu. Kita bisa menyimpulkan ya kan dari angka itu kita bisa lihat 45% gitu, 45 orang gitu kan memilih yang tentang biaya perkuliahannya gitu kan, dan cuma 10 yang alasannya cuma jarak dari rumah. Jadi bisa kita menyimpulkan dari situ. Nah, itu yang dimaksudkan dari interpretasi data itu tadi, membahasakan lah seperti itu. Gimana kira-kira bisa dipahami? Ini nanti saya akan kasih data-data, tapi teman-teman yang saya minta untuk menjelaskan gitu ya di pertemuan selanjutnya. Saya kasih tabel-tabel kayak gini juga, tapi saya minta bahasanya dari teman-teman nanti, ini apa, ini pengaruhnya apa, jadi terbiasa. itu maksudnya itu di halaman ada halaman Mana mana mana. Perhatikan komponen itu kah?
kamar ini kita belajar masih kalau yang lingkaran ini gimana Pak? Yang mana itu? 2.8. Oh, itu pie chart ya, 2.8. 2.8. Ya, ini pie chart namanya kalau bahasa Inggrisnya. Oh, ini ada tulisannya akan pie chart. Ya, jangan dibikin nama yang lain ya. Nanti kayak teman saya dia bikin pizza chart dia bilang karena bentuknya kayak pizza. Nggak boleh. Itu bahasanya sudah dari sananya sudah pie chart ya. Ya, pie chart. Coba dilihat di atas itu diagram lingkaran nama bahasa Indonesianya ya. Nah, kalau ini kan lingkaran itu 360 derajat ya, satu lingkaran itu ya. Nah, itu berarti sama dengan 100%. Ya kan? Nah, ketika 100% ini cuma untuk menggambarkan supaya orang lebih mudah untuk tahu gitu kan. Oh, ternyata seperti ini, berapa persen gitu kan. Supaya mudah untuk dibaca aja sebenarnya untuk diinterpretasikan. Kalau dalam bentuk tabel tadi kan seperti itu. Kemudian kalau dalam bentuk pie chart-nya lebih mudah kita melihat karena sudah dipetak-petak gitu kan, sudah dipotong-potong. Lebih mudah nanti kita ketika menjelaskannya. Coba kira-kira bisa nggak menjelaskan sesuatu dari angka-angka yang di pie chart ini? 2.8 kan? Angka 25% itu merupakan fasilitas belajar mengajar. Terus yang 45% itu merupakan biaya perkuliahan. Terus yang 10% itu merupakan jarak dari rumah. Terus yang 14% belum. Nah, kalau itu menyebutkan angka bukan menginterpretasikan. Jadi menginterpretasikan tuh harus ada sesuatu yang misalnya bisa dibandingkan, kemudian atau bisa disebutkan tapi tidak menyebutkan yang kayak tadi. Kalau kayak gitu terlalu gampang dong. Iya kan? Jadi misalnya yang 14% itu adalah perguruan tinggi favorit misalnya. Itu terlalu mudah kalau untuk interpretasi. Jadi interpretasi di sini kita melihat dari yang N jumlah 80 gitu ya, 80 orang yang di ini itu bisa kita tarik kesimpulan misalnya sebanyak 45 orang atau 33% itu memang biaya perkuliahan menjadi permasalahan gitu kan. Bisa dibandingkan dengan misalnya yang 10% itu mereka cuma bermasalah dengan jarak gitu. Jadi harus ada gimana ya? Harus harus ada variasi katanya. Kemudian jangan cuma menyebutkan aja. murah juga terbilang simpel bisa sambil kerja. Kemudian TTM-nya itu bisa di bisa TTM-nya itu bisa 3 kali. Kalau gitu bisa ya Pak? Itu nggak mau menjelaskan dari yang ini ya. Itu bikin sendiri ya. Enggak, Ya, masalahnya itu kan menjelaskannya enggak dari angka. Jadi yang di sini dimaksud itu interpretasinya nanti dari angka. Kita baca dari angka itu. misalnya saya coba lagi ya. Iya. Saya mengambil kuliah misalnya di perguruan A. Saya mengambil kuliah
Bisa seperti itu, bisa. Mm-mm. Tapi itu nanti ketika memang punya data seperti itu gitu ya. Jadi kalau ada angka harus disebutkan angkanya. Ya, tapi nggak harus semua ya. Jadi biasanya kita ambil figur. Figur itu yang terendah sama yang terkecil atau yang paling aneh. Nah, itu biasanya yang dijelaskan. Nggak harus dijelaskan semuanya loh. Jadi kita bisa ambil langsung kesimpulan. Misalnya cuma satu yang paling tinggi, yang lain dijelaskan misalnya yang paling rendah satu juga, yang lainnya itu bisa dirata sama ratakan aja gitu kan. Misalnya yang kualitas pengajaran, kemudian biaya perkuliahan itu ternyata lebih rendah presentasinya jika dibandingkan dengan um, biaya perkuliahan gitu kan. Bisa diambil kesimpulan kayak gitu. Makanya saya bilang untuk yang interpretasi data ini nanti kita lebih banyak latihan-latihannya supaya teman-teman bisa bisa apa namanya terbiasa untuk menginterpretasikan. Dan sebenarnya untuk statistik sosial ini sendiri ya memang harus melihat contohnya langsung. Jadi kalau nggak ada contohnya saya pun agak bingung untuk menjelaskannya kayak gimana. Maksudnya? Iya, contoh-contoh kayak di buku ini dan harus dibahas juga satu-satu. Nah, kalau diagram ini Pak, kita kasih ke Diagram batang namanya. Bargap apa? Ya, bar. Oke, nanti kita lanjut lagi berarti di pertemuan selanjutnya ya. Oh ya. Oke. Ya, buat PR. Oke, oke, Mana oke. toh tahan ngantuk. Nanti apa namanya di pertemuan selanjutnya kita bakal lebih ini lagi ya, lebih banyak tanya jawab lagi ya. Oke, terima kasih untuk malam ini. Ini saya akan upload nanti ke YouTube dan linknya saya akan kasih ke teman-teman ya. Terima Oke. kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.